بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa tarahham wa tahannan على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ترياق الأنبياء ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. حبايبنا الأعزاء والأساتذة الفضلاء حاضرين رحمكم الله. ونخص بذكر سيد الحبيب حامد النجيب بن محمد بن شيخ أبو بكر بن سالم متع الله بطول حياته وأمده بالصحة والعافية التامة وينفعنا بركاته وأسراره. والحبيب أحمد خليل بن شيخ أبو بكر بن سالم متع الله بطول حياته. والhabib Syauqi bin Syahab dan sahibul bait Haji Haki dan putranya Haji Abdul Fakkar dan semua pun yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selalu mencintai Nabi Muhammad,
dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita kelak akan meraih syafaat Nabi Muhammad SAW. Syafaat yang dinanti oleh setiap manusia. Karena kita tidak bisa mengandalkan amalan apapun kecuali bantuan syafaat dari Sayyidina Muhammad SAW. Kita tahu diri, sholat yang tidak khusyuk, bacaan yang tidak khusyuk, janji yang suka meleset, banyak hal-hal maksiat yang kita lakukan. Bagaimana kelak kalau Allah menimbang semua amal kita? Saya kira tidak ada orang yang merasa siap untuk ditimbang kecuali kita mengharap syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama memperingati Maulid hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Seluruh umat Islam merasakan senang, bahagia ketika masuk bulan Maulid, senang. Kenapa? Itu fitrah. Itu adalah fitrah semua manusia. Dari lubuk hati yang paling dalam kita merasakan senang. Bagaimana kalau disebutkan tentang Rasulullah SAW? Selalu kita akan menyambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pernah mendengar dari orang tua kita bahwa saya atau orang tua kita menceritakan kepada kita bahwa fulan, bapak fulan itu berbuat baik kepada orang tua kita, maka kita akan berusaha untuk membalas budinya. Budi orang yang pernah tadi berbuat baik kepada kita, baik itu memberikan materi, memberikan pekerjaan, menyelesaikan dari masalah, itu kita akan ingat-ingat. Itu bagi orang yang pandai bersyukur, kita akan mengatakan, oh bapak fulan itu baik, itu keluarga orang yang baik, karena dia telah menolong kita, telah berbuat baik kepada kita. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Kebaikannya sebelum kita ada, setelah kita ada, setelah kita pulang nanti masih ditunggu oleh Sayyidina Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian, laqad ja'akum rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari golongan kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum. Para ulama mengatakan azizun 'alaihi ma 'anittum artinya syadidun 'alaihi ma 'anittum. Aziz, berat dirasa oleh Nabi Muhammad SAW apapun yang memberatkan kalian. Bayangkan, ini pemimpin kita Nabi Muhammad SAW. Kita jadikan Rasulullah SAW idola kita. Kemanapun, dalam kondisi apapun, Nabi Muhammad peduli kepada kita. Azizun 'alaihi ma 'anittum, yang memberatkan kita. Apa yang memberatkan kita? Apapun. Kalau ada umat Nabi Muhammad kesusahan, Rasulullah merasakan itu. Apapun. Bahkan sampai ada orang yang tersandung kakinya dengan batu, maka Nabi juga merasakan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Listrik naik, rasa. Ya, barang-barang naik, terasa oleh Nabi Muhammad SAW. Apapun yang memberatkan umat Nabi Muhammad SAW. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun, haris. Begitu mementingkan Rasul SAW. Apa yang dipentingkan oleh Rasul SAW? Apa keinginan Nabi Muhammad SAW? Harisun 'alaikum. Tidak ada satupun umatnya dalam kesusahan. Tidak ada satupun umatnya melanggar syariat. Karena kalau melanggar syariat nanti akan bahaya nanti di alam sana. Maka Rasulullah SAW kalau ada umatnya yang minum khamr, mabuk, meninggalkan sholat, berzina, dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan itu, Rasulullah SAW yang sangat mencintai kita, kemudian tiap hari dapat laporan itu nama-nama kita. Nama yang dilakukan oleh semua umatnya dilihat oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam hadis disebutkan, kalau ada amalan yang sedikit pun sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Membuang potongan
membersihkan masjid. Masjid ada bekas minuman, ada bekas kotoran, itu pun itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ini umatmu melakukan itu. Coba bayangkan, itu hadis sahih. Ya, artinya kita semua berusaha yang Allah berikan sisa umur kita untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Maka dibikinlah acara seperti ini, Maulid Nabi Muhammad SAW, agar kita mengerti atas apa yang kita lakukan. Kita melakukan apa? Maulid, kita kumpul, baca sholawat, kemudian kita mendengarkan mau'izah, kemudian kita madaih, puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Itu semua harus dilakukan dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, nanti banyak terjadi seperti saat ini. Ada teman kita, tetangga kita, teman sekolah kita, teman kantor kita, berapa tahun yang lalu masih hadir maulid. Sekarang ditanya, kenapa? Nggak mau maulid lagi karena sudah dapat hidayah. Masya Allah. Ya, jadi kalau nggak hadir maulid tidak dapat hidayah. Ya, orang yang hadir maulid berarti belum dapat hidayah. Kenapa? Alhamdulillah saya sudah hijrah. Hijrah dari mana? Dari cinta menjadi tidak cinta, dari dekat dengan Rasulullah SAW menjadi jauh dari Rasulullah SAW. Kenapa bisa begitu? Karena dulu pernah hadir, tapi nggak pakai ilmu. Dia nggak pakai tanya, duduk, yang penting duduk, selesai makan, pulang, gitu aja. Dia Nabi salam mereka ada di mana datang lagi, tapi tanpa ilmu. Maka sedikit waktu, mungkin 5 menit, saya akan sampaikan apa sebenarnya Maulid Nabi Muhammad SAW. Walaupun acara seperti ini tidak ada di zaman Nabi, tapi seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, semua amal, perbuatan, ibadah itu dilihat kalau ada contoh sebelumnya, maka itu diperbolehkan. Yang tidak ada contoh sebelumnya atau tidak ada larangan, itu tidak diperbolehkan. Sekarang kita tanya, kita duduk di majlis ini, Maulid Nabi Muhammad SAW, ada tidak yang dilarang? Satu amalan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Duduk, baca sholawat, boleh? Boleh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baca sholawat. Oleh karenanya Abu Yasin Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan yang hadir maulid yang tadinya tidak bersolawat dengan duduk di majlis baca solawat, berarti majlis itu majlis yang baik. Ya, kalau kita mau tahu majelis yang baik atau tidak baik, itu lihat apa yang kita lakukan di tempat itu. Ada orang, saya hadir pengajian, setelah hadir pengajian pulang apa oleh-olehnya? Ternyata dia menganggap semua umat Islam salah, yang benar dia sendiri. Yang masuk surga dia sendiri, yang lain masuk jahannam, semua dia masuk surga dia sendiri. Dari pengajian-pengajian yang seperti itu, berarti itu tidak baik. Tapi kalau di maulid kita mengenang Nabi Muhammad SAW, mengingat lagi, oh ini hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW manusia yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW tidak bisa disamakan dengan manusia biasa. Itu tujuannya. Jadi kalau ditanya, kenapa kita hadir maulid? Untuk mengingatkan kepada orang bahwa Nabi Muhammad manusia luar biasa, tidak boleh disamakan dengan manusia biasa. Keringatnya wangi, rambutnya disimpan, ya, diambil keberkahannya. Kalau jalan dalam lorong perjalanan sampai berhari-hari tidak hilang wanginya. Sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya bergemilau. Wulidal habib wa khadduhu mutawallidun. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu dilahirkan Rasulullah SAW, pipinya seperti bunga mawar. Sallallahu alaihi wasallam. Ada sinar kemerah-merahan seperti bunga mawar. Begitu indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dihadirkan di maulid supaya apa? Supaya kita tahu. Duduk, kita membaca apa tadi? Baca sholawat. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan apa yang dilakukan di dalam maulid? Baca Al-Quran, tadi sudah kita dengarkan. Berarti kita mendengarkan. Sudah lama sebagian orang tidak mendengar Al-Quran, kita dengarkan bersama-sama. Jadi kebaikan. Kedua, kemudian kita membaca sirah
tadi sudah dibaca maulidnya. Kitab sirah, para ulama mencatat sekarang, mutaakhirin mencatat kitab maulid, judul kitab maulid dari huruf alif sampai ya, semuanya ada. Ya, kalau kita baca tadi Azab, ada Syaraful Anam, ada Barzanji awalnya Ba, ya, ada Simtud Durar, ya, ada Syaraful Anam, arti dari alif sampai ya ditulis oleh para ulama. Jadi kita sekali lagi kita merayakan maulid itu tadi, jadi dia maulid. Yang kedua, yang ketiga, setelah baca sirah, ceramah. Ada ceramah. Ceramahnya tentang apa? Tentang Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan apa yang kita dengar, supaya kita pegang teguh itu Rasulullah SAW. Sabda-sabdanya diingatkan, apa yang diperintahkan Rasulullah, apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Diingatkan supaya orang mendengar apa yang dilarang. Misal contoh yang paling sering kita lakukan sekarang ini, banyak di jalan-jalan, ya, dianggap itu bukan dosa. Pegadaian. Saya tiap maulid saya ngomong, selagi saya lewat itu saya harus sampaikan lagi. Pegadaian. Menyelesaikan masalah. Judulnya apa itu? Tanpa masalah. Menyelesaikan masalah, tidak menyelesaikan masalah dengan dosa yang bermasalah. Ya. Dalam hadis diriwayatkan, orang makan riba itu ada 70 sekian tingkatan. Adnahu ka'an yankiha rajulu ummahu, minimal seperti orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Nggak main-main riba itu. Ya, orang dianggap sekarang biasa-biasa orang melakukan riba. Nanti hadir maulid dapat oleh-oleh. Oh iya, ini salah satu yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang dilarang? Membenci umat Rasulullah SAW. Sekarang ini banyak orang caci mencaci luar biasa. Untuk apa dia caci mencaci? Untuk membela sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali. Ya, dia bela partainya, dia bela apalah yang nggak penting untuk mencaci umat Nabi Muhammad SAW. Padahal Rasulullah tadi mengatakan SAW, makan itu kan disuruh oleh Rasulullah. At'imut ta'am, kasih makanan. Ya, itu dianjurkan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi maulid yang kita rayakan pada malam hari ini, insya Allah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena kita orang yang hadir ini semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kita berada di awal-awal bulan maulid, jangan tinggalkan setiap hari, buka buku, baca kitab, baca bahasa Indonesia, bahasa ayat terjemahan apapun yang boleh kita baca, satu sirah Nabi Muhammad SAW, ketampalannya, bagaimana dermawannya, bagaimana tutur katanya, apanya pun dari syama'il Rasul SAW. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah majlis-majlis yang kau ridhoi. Ya Allah, jangan ada di antara kita yang bangun dari tempat ini kecuali telah kau ampuni semua dosanya, kabulkan semua hajatnya, kau sembuhkan semua penyakitnya, ya Arhamar Rahimin. Dan insya Allah ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ketika roh kita pisah dari jasad ini, kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.